Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Santo Yohanes lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di Seminari Chieri dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya kepada pendidikan kaum muda dan membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Cara pendidikan dan hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang Kristen yang taat agama, bahkan saleh. Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian, juga Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum putri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Ia selalu tampil sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum muda remaja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 15 ayat 13 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 30 dan pasal 16 ayat 5 sampai 13a. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk.
"Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, 'Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.' Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya,
Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rendah hati dan berpasrah pada kehendak Tuhan. Pernahkah Anda merasa tidak dihargai, dicemooh, ataupun diremehkan dan tidak berdaya sama sekali untuk membela diri? Tidak diajak bicara oleh orang yang membenci, mungkin akan lebih ringan rasanya daripada tidak dipercaya oleh orang terdekat. Bagaimana kita akan meyakinkan orang lain jika anak atau orang terdekat kita tidak mau mendengarkan kita? Dunia terasa runtuh karenanya. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mau mengajak kita untuk bersikap rendah hati dan sekaligus percaya dan berpasrah kepada Tuhan dalam menghadapi keadaan tak berdaya, membela diri walau pada posisi yang benar. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana Raja Daud harus mengungsi karena dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ia pun tidak melawan ataupun membela diri ketika di perjalanan pengungsian itu. Ia diteriaki, dicemooh, dan dikutuki oleh Simei, seorang keturunan kaum keluarga Saul. Menghadapi masalah itu, Daud berkata, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk.
Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Bacaan Injil juga mengisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan orang Gerasa. Orang itu kerasukan roh jahat hingga kekuatannya tidak terkalahkan, bahkan oleh beberapa orang sekalipun. Yesus menyatakan agar roh jahat keluar dari orang itu. Roh jahat membuat orang itu berteriak-teriak, tetapi berlutut menyembah Yesus dan meminta agar mereka disuruh untuk pindah ke dalam babi-babi yang ada di lereng bukit sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka dan masuklah mereka ke babi-babi itu. Babi-babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Namun Yesus meminta supaya orang itu pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada orang-orang sekampungnya segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasnya dan bagaimana ia mendapat belas kasihan dari Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dalam kesesakannya, Daud mengajak orang-orangnya untuk menghindar dari tindakan anaknya dan menerima kutukan dari Simei sebagai kehendak Tuhan. Daud tidak berniat melawan. Ia pun tidak meminta pembelaan dari Tuhan dan tidak mempertanyakan mengapa ia mengalami masalah itu. Daud bahkan tidak menyatakan berharap, melainkan hanya mengatakan mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraannya. Tampak ada kerendahan hati dan kepasrahan pada Daud. Bacaan Injil sebaliknya menampilkan Yesus yang sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan manusia umatnya dan sanggup mengalahkan kuasa jahat sebesar apapun untuk kebaikan manusia. Kita mempunyai Tuhan yang berbelas kasih dan menjadi andalan untuk membela kita, tetapi apakah kita bisa menjadi rendah hati dan berpasrah pada kehendak Tuhan seperti Daud? Semoga demikian. Amin.